Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A2 2019 di sini akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan gerontik pada lansia dengan sindroma geriatri, iatrogenesis dan juga inanition atau malnutrisi. Ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu iatrogenesis. Definisi dari iatrogenesis ini merupakan sebagai terjadinya efek negatif yang disebabkan oleh prosedur medis. Iatrogenesis ini mengarah pada ketidaksengajaan efek samping atau juga komplikasi yang disebabkan oleh intervensi yang diberikan atau peresepan obat yang diberikan kepada pasien. Trauma iatrogenik ini sendiri merupakan trauma yang disebabkan secara tidak sengaja oleh praktisi kesehatan pada saat perawatan medis ataupun prosedur diagnosis keperawatan. Selanjutnya adalah etiologi iatrogenesis. Polifarmasi merupakan contoh yang paling sering ditemukan pada pasien dengan lanjut usia. Polifarmasi adalah meresepkan obat melebihi dari obat secara klinis yang diperlukan atau penggunaan obat lebih dari 5 jenis obat. Polifarmasi ini mengindikasikan bahwa pasien menerima terlalu banyak obat, menggunakan obat terlalu lama, atau obat dengan dosis yang berlebihan. Lalu ada beberapa faktor yang menyebabkan polifarmasi, antara lain masalah penyakit kronik, mendapatkan resep dari beberapa dokter, kurang baiknya koordinasi perawatan kesehatan, adanya gejala penyakit yang tidak khas, dan penggunaan obat-obatan tambahan untuk mengatasi efek samping obat-obatan yang sedang digunakan. Kemudian untuk patofisiologi iatrogenesis, pasien dengan usia tua memiliki penyakit yang lebih kronis dan lebih kompleks, serta berkontribusi terhadap peningkatan lama rawat dan karenanya meningkatkan paparan terhadap prosedur yang dapat mengarah pada berbagai komplikasi yang berhubungan dengan perawatan di rumah sakit. Penyakit iatrogenik adalah akibat dari prosedur terapi dan diagnosis yang diterima oleh pasien dengan berbagai macam jenis obat pada satu orang pasien. Kemudian reaksi efek samping obatnya akan terjadi. Selanjutnya, untuk komplikasi iatrogenesis, pertama penurunan fungsi lebih jauh karena kombinasi efek dari penyakitnya sendiri. Kemudian ada infeksi nosokomial, umumnya melibatkan traktor urinarius, traktus respiratorius, dan aliran darah. Lalu menurunkan kondisi dan efek samping dari kemoterapi, serta kolonisasi atau infeksi dengan organisme resisten atau oportunistik. Untuk penata laksanaannya sendiri, ada pemberian asupan diet protein, vitamin C, D, dan E, serta mineral yang cukup. Kemudian dilakukan olahraga secara teratur, lalu pencegahan infeksi dengan vaksin, dan terapi pengobatan. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan penunjang iatrogenesis. Yang pertama ada X fototoraks dan EKG, lalu ada pemeriksaan laboratorium yaitu darah lengkap, urin lengkap, dan juga feses lengkap. Selanjutnya ada WOC dari iatrogenesis. Yang pertama itu ada etiologinya yaitu dari faktor predisposisi, ada prosedur diagnostik usia tua dan juga terapi obat. Lalu ada faktor endogen yaitu penurunan fungsi kognitif dan juga penurunan fungsi renal dan hepar. Lalu ada faktor eksogen yaitu lingkungan rumah sakit dan hospitalisasi. Nah, dari etiologi ini tadi dapat menyebabkan penyakit iatrogenesis. Penyakit iatrogenesis ini dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, penurunan fungsi renal dan hepar, dan juga gangguan lingkungan. Lalu dapat menyebabkan kondisi patologis yaitu ADR. Lalu kondisi patologis ADR ini dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit, lalu dapat menyebabkan dehidrasi dan regulasi cairan tidak seimbang. Kemudian ditemukan masalah keperawatan yaitu hipovolemia. Lalu kondisi patologis ADR ini juga menyebabkan komplikasi infeksi dan kerusakan jaringan aktual atau fungsional. Kemudian menyebabkan masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Lalu kondisi patologis ADR ini menyebabkan juga gangguan kardiovaskuler dan menyebabkan penurunan aliran darah ke jantung, kemudian menyebabkan ketidakseimbangan suplai O2 dan ditemukan masalah keperawatan yaitu gangguan pertukaran gas dan intoleransi aktivitas. Selanjutnya yaitu ada inanition. Inanition ini merupakan kekurangan zat gizi baik zat gizi makro dan zat gizi mikro yang seringkali dialami orang
dialami oleh orang lanjut usia. Asupan energi secara signifikan menurun seiring proses menua karena berhubungan dengan penurunan aktivitas fisik lanjut usia serta perubahan komposisi tubuh. Selanjutnya adalah etiologi inanition atau malnutrisi. Pertama ada gangguan mobilisasi, gangguan aerobik, gangguan input sensor, gangguan gigi-gigi, malabsorpsi, penyakit kronik, obat-obatan, faktor psikologis, dan faktor ekonomi sosial. Selanjutnya, untuk patofisiologi malnutrisi, komposisi tubuh dapat memberikan indikasi status gizi dan tingkat kebugaran jasmani seseorang. Akibat penuaan pada lansia, massa otot berkurang sedangkan massa lemaknya akan bertambah, yang mengakibatkan penurunan kebutuhan energi yang terlibat pada lansia. Selain itu, pada usia lanjut, gigi permanen menjadi kering, lebih rapuh, berwarna lebih gelap, dan juga sebagian gigi telah tanggal sehingga akan mengakibatkan daya kuningnya menurun. Selain itu, pada lansia, mortalitas lambung dan pengosongan lambungnya akan menurun seiring dengan meningkatnya usia, sehingga penyerapan vitamin dan zat besi berkurang sehingga berpengaruh pada kejadian osteoporosis dan juga osteomalasia pada lansia. Selain itu, berbagai kelainan hematologi dapat terjadi pada usia lanjut sebagai akibat dari proses menua pada sistem hematopoietik. Selanjutnya adalah manifestasi klinis pada malnutrisi. Pertama ada penurunan berat badan secara berkelanjutan, kemudian terjadi berat badan atau tinggi badan yang rendah secara bermakna, lalu ada penurunan serum protein secara bermakna, perubahan fungsi tubuh secara bermakna, asupan energi dan zat gizi lain dibagi, lalu juga adanya atau munculnya gangguan kesehatan yang berhubungan dengan gizi seperti osteoporosis, defisiensi asam folat, dan juga vitamin B12. Selanjutnya adalah komplikasi inanition atau malnutrisi. Pertama ada memicu hilangnya massa otot, kemudian menurunnya fungsi tubuh, adanya gangguan saraf, penyakit jantung, hipoalbuminemia, dan juga meningkatkan resiko kematian pada lansia. Baik, selanjutnya adalah penata laksanaan inanition. Penata laksanaan gizi bagi lansia di Puskesmas dianjurkan dalam 4 tahap. Yang pertama ada penampisan atau screening menggunakan MNE. Yang kedua diagnosis masalah gizi. Yang ketiga intervensi gizi. Terus yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi penata laksanaan gizi. Untuk pemeriksaan penunjang inanition atau malnutrisi sendiri dilakukan dengan cara pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris menggunakan sampel darah, urin, ataupun ginjal. Selain itu bisa menggunakan kadar protein dan kolesterol sebagai indikator untuk mengetahui status gizi pada lansia. Untuk VOC pada inanition sendiri, faktor risiko ada 3, yaitu frekuensi makan, frekuensi penyakit, dan masalah ekonomi. Pada etiologi tersebut menyebabkan terjadinya malnutrisi. Malnutrisi ini yang pertama menyebabkan minimnya informasi yang menyebabkan terjadinya kondisi sakit, kemudian timbul masalah keperawatan, defisit pengetahuan. Yang kedua ada marasmus. Marasmus sendiri di sini menyebabkan asupan kalori dan nutrisi tidak adekuat, kemudian kebutuhan tubuh terus meningkat dan cadangan makanan diambil dari lemak di bawah kulit, kemudian kebutuhan kalori nutrisi tidak terpenuhi dan menyebabkan defensi kalori dan nutrisi. Hal ini timbul masalah keperawatan, gangguan tumbuh kembang. Nah, asupan kalori dan nutrisi yang tidak adekuat tersebut membuat absorpsi nutrisi dan usus menurun dan terjadi diare, kemudian timbul masalah keperawatan, risiko ketidakseimbangan cairan. Dan makanan yang diambil dari lemak di bawah kulit tadi juga menyebabkan penyusutan jaringan, sehingga lemak sekuatan hilang dan menyebabkan kulit tipis, kering, berkeriput, dan timbul keperawatan, gangguan integritas kulit atau jaringan. Badan juga menjadi kurus, yang kemudian timbul masalah defisit nutrisi. Masalah selanjutnya ada kwashiorkor. Kwashiorkor sendiri di sini menyebabkan asupan nutrisi protein tidak adekuat dan kebutuhan nutrisi terus meningkat. Kebutuhan nutrisi terus meningkat ini menyebabkan efisiensi protein dan kalori, kemudian kadar albumin serum menurun,
tekanan osmotik darah juga menurun yang kemudian menyebabkan odem. Dan timbul masalah keperawatan resiko tidak keseimbangan cairan. Kebutuhan nutrisi terus meningkat juga menyebabkan nutrisi dan jaringan tubuh menurun dan menyebabkan metabolisme sehingga energi tidak adekuat dan terjadi kelemahan. Hal ini menyebabkan masalah keperawatan, intoleransi aktivitas. Baik, selanjutnya kita masuk ke asuhan keperawatan. Kasus lansia dengan sindroma geriatri, iatrogenesis, dan malnutrisi. Tuan Y, 65 tahun, datang ke rumah sakit dengan ditemani istrinya Nyonya S, seorang karyawan biasa, yang datang ke rumah sakit dengan mengeluh kelelahan, keringat berlebih, lapar yang berlebihan, sering haus. Nyonya S juga mengatakan bahwa pasien sering pikun dan sering jatuh. 3 hari yang lalu, pasien juga mengalami jatuh pingsan. Klien juga mengatakan bahwa lebih sering mengantuk, penglihatan kabur, kepala terasa pusing, sering mengalami kesemutan pada area kaki dan semakin parah pada malam hari. Klien bekerja sebagai tukang kebun dan klien mengatakan bahwa cemas jika kehilangan pekerjaannya karena penyakitnya. Istri Tuan Y menjelaskan pada perawat bahwa nafsu makan Tuan Y menurun akibat mual dan muntah saat makan. Berat badan Tuan Y pun menurun. Saat dilakukan pengkajian didapat hasil tinggi badan 163 cm, berat badan klien sebelumnya 52 dan berat badan saat ini 47 kg. Tekanan darah 90/60 mmHg, RR-nya 24 kali per menit, suhu 37,7 derajat Celcius, CRT kurang dari 3 detik. Saat pasien ditanya oleh perawat, pasien tidak merespon, gelisah, kontak mata yang buruk, tremor, wajah klien pucat, rubor kulit menurun, dan bibir kering. Konjungtiva ikterit. Nyonya Y mengatakan bahwa Tuan Y 1 minggu yang lalu datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya karena Tuan Y didiagnosis diabetes mellitus tipe 2 sejak 5 tahun yang lalu dan sudah mendapatkan pengobatan. Saat datang ke rumah sakit, pasien dengan kadar gula 400 mg per dl dilakukan rawat jalan dan diberikan obat insulin, metmorfin, meglitidin, GPL-1 reseptor antagonis, dan domperidon. Saat ini pasien dilakukan tes gula darah dan didapatkan hasil GDA 40 mg, hasil pemeriksaan lab HB-nya 9 gram, normalnya 14 sampai 18 gram, HCT-nya 30%, normalnya 38,8 sampai 50%, NA-nya 120 mmol, normalnya 135 sampai 145 mmol, KA-nya 2,5 mmol, normalnya 3,7 sampai 5,2 mmol, albumin 3 gram, normalnya 3,5 sampai 5,9 gram. Klien pada pemeriksaan saat ini didiagnosis iatrogenik DM komplikasi hipoglikemi. Lalu ada format pengkajian, identitasnya, nama, umur, agama, alamat asal, dan tanggal datang, data keluarga. Lalu ada status kesehatan sekarang, keluhan utama, datang ke rumah sakit dengan kelelahan, keringat berlebih, lapar yang berlebihan, sering haus, dan juga sering demensia dan sering jatuh. 3 hari yang lalu juga mengalami jatuh pingsan. Lalu juga sering mengantuk, penglihatan kabur, kepala terasa pusing, kesemutan daerah kaki, dan semakin parah pada malam hari. Status kesehatan dahulu, adanya diabetes mellitus tipe 2 sejak 5 tahun yang lalu dan telah mendapatkan pengobatan. Dan saat datang ke rumah sakit, kadar gula 400 mg per dl, dilakukan rawat jalan dan diberikan obat insulin, metmorfin, meglitidin, GPL-1 reseptor antagonis, dan domperidon. Lalu kondisi umumnya, kelelahan iya, perubahan BB iya, perubahan nafsu makan iya, masalah tidur iya, kemampuan ADL iya. Lalu kita mengambil MK, defisit nutrisi. Lalu integumen, tidak ada lesi, tidak ada pruritus, tidak ada perubahan pigmen, dan tidak ada memar, dan tidak ada lesi. Tidak ada masalah keperawatan. Untuk hematopoietik, pendarahan abnormal tidak ada, pembengkakan kelenjar limfa ada, anemia ada. Karena adanya keterangan hasil pemeriksaan lab, HB-nya 9 gram, HCT-nya 30%, NA-nya 120 mmol, KA-nya 2,5 mmol, albumin 3,3 gram, GDS-nya 40. Lalu kita mengambil masalah kesehatan, ketidakstabilan kadar glukosa darah. Untuk kepalanya,
Sakit kepala iya, pusing iya, gatal pada kulit kepala tidak. Tidak ditemukan masalah keperawatan. Untuk matanya, perubahan penglihatan iya, pakai kacamata tidak, kekeringan muka tidak, nyeri tidak, gatal tidak, fotofobia tidak, diplofobia tidak, riwayat infeksi tidak, keterangan tidak ada masalah keperawatan. Untuk telinga, tidak ada semua juga. Hidung sinus juga tidak ada. Mulut dan tenggorokan, nyeri telan tidak, kesulitan menyelam tidak, lesi tidak, pendarahan gusi tidak, karies ada, perubahan rasa ada, gigi palsu tidak, riwayat infeksi tidak. Pola sikat gigi 2 kali sehari, tiap pagi dan malam. Klien dapat melakukan sikat gigi dengan bantuan pelan-pelan. Keterangan tidak ada. Untuk leher, juga kekuatan juga tidak, nyeri tekan tidak, dan masa pun tidak. Lalu juga tidak ada masalah keperawatan di leher, pernafasan juga tidak ada, kardiovaskuler tidak ada, gastrointestinal untuk disfagia tidak ada, nausea ya ada, hematomises tidak ada, perubahan nafsu makan ada, masa tidak ada, jaundice tidak ada, perubahan pola BAB ada, melena tidak, hemoroid tidak, pola BAB 2-3 kali sehari. Tidak ada masalah perawatan, perkemihan tidak ada, reproduksi tidak ada kecuali impotensi. Terkait pengajian pada sistem reproduksi ini tidak didapatkan masalah perawatan. Kemudian untuk sistem muskuloskeletalnya didapatkan gangguan kelemahan otot, pola latihan klien ini ROM aktif, kemudian dampak ADL-nya ini klien melakukan bantuan dalam mobilisasi sehari-hari. Untuk masa keperawatannya didapatkan resiko jatuh. Untuk sistem persyarafan didapatkan keluhan sakit kepala atau headache. Untuk masa keperawatannya tidak ada. Kemudian untuk pengajian potensi pertumbuhan psikososial dan juga spiritual, pada psikososialnya didapatkan kecemasan, kemudian ketakutan, insomnia, dan juga adanya kesulitan konsentrasi. Untuk mekanisme coping dari klien ini maladaptif, untuk masa keperawatannya didapatkan ansietas. Kemudian persepsi tentang kematian, kematian ini merupakan hal yang wajar dan juga bisa dialami oleh siapapun, terutama pada orang tua, khususnya lansia. Kemudian dampak pada ADL-nya, yakni interaksi dengan orang lain cukup bermasalah dikarenakan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan seperti sebelumnya. Kemudian untuk spiritualnya, terkait aktivitas ibadah, klien ini mampu menjalankan sholat 5 waktu, kemudian tidak dapat mengikuti pengajian rutin. Hambatannya ialah adanya keterbatasan dalam melakukan gerakan sholat dan juga berganti posisi. Untuk masa keperawatannya didapatkan intoleransi aktivitas. Kemudian terkait pengajian lingkungan, untuk kamar klien ini cukup bersih, rapi, dan juga mendapatkan cahaya yang cukup. Untuk kamar mandinya ini juga cukup bersih, airnya juga bersih, dan juga lantai tidak licin. Untuk luar rumah dari klien ini terdapat halaman yang ditumbuhi oleh banyak tanaman. Kemudian untuk pengajian selanjutnya terkait additional risk factor, terkait riwayat perilaku, klien ini merasa cemas disertai kontak mata yang buruk dan juga adanya tremor sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan secara maksimal seperti sebelumnya. Kemudian untuk pengajian selanjutnya terkait negative functional consequence, ini yang pertama, kemampuan ADL ini terdapat ketergangguan sedang. Untuk aspek kognitifnya mengalami gangguan kognitif sedang. Untuk tes keseimbangan resiko tinggi jatuh. Untuk GDS-nya ini iya. Kemudian untuk status nutrisinya mengalami malnutrisi. Fungsi sosial lansia didapatkan disfungsi sedang. Untuk hasil pemeriksaan diagnostik didapatkan iatrogenik DM dengan komplikasi hipoglikemi. Untuk pemeriksaan diagnostiknya menggunakan pemeriksaan laboratorium untuk tanggal 20 Maret 2021 hasilnya seperti berikut. Untuk selanjutnya dari pengajian khusus, yang pertama ini kemampuan ADL untuk mengukur tingkat kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Ini menggunakan indeks Bartel yang bisa dilihat untuk makan didapatkan skor 1, untuk mandi didapatkan skor 0, perawatan diri skornya 0. Untuk berpakaian skornya 1, untuk BAK skornya didapatkan 2, untuk BAB didapatkan skor 1, penggunaan toilet didapatkan skor 1, transfer skornya 2, untuk mobilitas didapatkan skor 2, dan yang terakhir untuk naik turun tangga didapatkan skor 0. Dengan total skor ini yaitu 10 dengan interpretasi ketergantungan sedang. Selanjutnya untuk MMSE atau Mini Mental Status Exam,
Ini bisa dilihat untuk aspek kognitif yang pertama orientasi, ini nilainya 3. Yang kedua ini orientasinya 5. Untuk registrasi nilainya 2. Untuk berhadiah dan juga kalkulasi didapatkan nilai 2. Untuk mengingat didapatkan nilai 1. Untuk bahasa didapatkan nilai 5. Untuk total nilai didapatkan 13 dengan interpretasi hasil, yaitu gangguan kognitif sedang. Kemudian yang ketiga ialah tes keseimbangan menggunakan time up test, dilakukan 3 kali dengan rata-rata waktu didapatkan 18 detik dengan interpretasi resiko tinggi jatuh. Untuk hasil pengamatannya ini berjalan dengan ibu jari kaki deviasi ke arah lateral, kemudian berjalan dengan langkah pendek dan juga terdapat penurunan ayunan tungkai saat fase mengayun. Pasien juga mengeluhkan kaki sering kesemutan. Yang keempat, pengajian GDS atau pengajian depresi. Diberikan beberapa pertanyaan kepada pasien, kemudian untuk hasilnya ditotal dengan jumlah 8, untuk interpretasinya didapatkan depresi. Selanjutnya yaitu ada status nutrisi pengkajiannya dengan skor totalnya itu 2. Dan terindikasi atau interpretasinya itu mengalami malnutrisi, ada fungsi sosial lansia agar keluarga dengan lansia, berikut uraiannya juga ada fungsi dan skornya pun di total menjadi 6, untuk interpretasinya disfungsi sedang. Nah selanjutnya pengajian kualitas tidur dengan kuesionernya kualitas tidur sehingga didapatkan total 13, interpretasinya kualitas tidur klien buruk. Untuk ini analisis datanya sehingga mendapatkan masalah keperawatan itu 3 ya. Dan terciptanya diagnosis keperawatan, yaitu ada pertama ketidakstabilan kadar glukosa darah dibuktikan dengan penggunaan obat glikemik oral secara berlebih, iatrogenesis ditandai dengan pusing, mengeluh lapar, kadar glukosa dalam darah rendah, adanya keringat berlebih, kesadaran menurun atau jatuh pingsan. Yang kedua ada defisit nutrisi dibuktikan dengan faktor fisiologis tidak nafsu makan ditandai dengan berat badan menurun 10%, cepat kenyang setelah makan, nafsu makan menurun, serum albumin turun 33 gl per liter, membar mukosa pucat. Ini terakhir ansietas diberikan dengan krisis situasional ditandai dengan merasa khawatir kehilangan pekerjaan, sulit berkonsentrasi, merasa mengeluh pusing, tampak gelisah, sulit tidur, wajah tampak pucat, tremor kontak mata dengan lawan bicara buruk. Selanjutnya yaitu intervensi perawatan. Untuk diagnosa yang pertama ada ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan luaran setelah dilakukan tindakan penerawan selama 1x24 jam, maka diharapkan kadar glukosa darah meningkat dengan kriteria hasil mengantuk menurun, pusing menurun, lelah atau lesu menurun, komentar pada kayu menurun, kesulitan bicara menurun, kadar glukosa dalam darah membaik. Untuk intervensinya sendiri ada manajemen hipoglikemia. Untuk diagnosis yang kedua ada defisit nutrisi dengan luaran setelah dilakukan tindakan perawatan selama 24 jam, maka status nutrisi membaik dan tidak hasil. Porsi makanan yang dihabiskan cukup meningkat, perasaan cepat kenyang cukup menurun, berat badan cukup membaik dengan rentang 48-50 kg, yang membaik dengan bintang 18,8 sampai 19,5, frekuensi makan cukup membaik dengan frekuensi 3 kali sehari, dan nafsu makan cukup membaik. Untuk intervensinya sendiri ada manajemen nutrisi dan manajemen hipoglikemia. Selanjutnya untuk diagnosis yang terakhir ada ansietas dengan luaran. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil verbalisasi khawatir akibat kondisi yang negatif menurun, perilaku gelisah menurun, tremor menurun, pucat menurun, dan konsentrasi membaik dan kontak mata membaik. Untuk intervensinya sendiri ada terapi relaksasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.